driver ojek online-nya ada di sini Ginanjar. Anda tinggal di mana Ginanjar? Kebagusan. Di Kebagusan. Berapa orang anaknya? Saya kebetulan keluarga kecil, istri saya 1, anak saya 3. Gede loh itu. Berapa satu hari biasanya Ginanjar itu mendapatkan? Sebelum atau sesudah atau saat ini? Sebelum ada social distancing. Sebelum diterapkannya social distancing, itu bisa kisaran net 100 sampai 200 saya bisa dapetin. Karena memang jam kerja saya ini termasuk orang loyal kerjanya. Saya itu suka ngalong, jadi jam kerja saya itu overload. Lah, setelah terjadi pembatasan atau penjaga jarak sosial ini berlaku, turun jadi berapa? Saya lihat jalanan jadi sepi itu. Saya tadi pagi keluar, sebelumnya saya ngalong seperti biasa. Saya ngalong sampai pagi narik sekali 30.000. Oh iya, saya mau ngucapin terima kasih sama Mbak yang semalam pesen makanan. Terus makanannya bilang nggak usah diantar, buat Mas, anak-anak sama temennya aja. Saya apresiasi buat Mbak yang semalam yang nggak mau disebut namanya. Saya imbau lebih banyak lagi warga yang punya inisiatif membantu sesama seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih. Saya ulang dari pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk hadir malam ini. Untuk mewakili kami para pekerja harian, di sini saya mewakili Jack Online, yang saya sendiri bingung gimana caranya biar suara kami itu terdengar. Gimana unek-unek kita itu bisa nyampe, gimana caranya, sampai akhirnya saya mikir sambil ngabisin 2 batang rokok, saya bikin video kayaknya seru nih, biar bisa tembus. Soalnya sekarang kalau mau kedengeran tuh emang harus heboh, gitu. Makanya saya bikin video, alhamdulillah banyak yang nge-share sampai akhirnya malam ini saya bisa sampai sini. Ya, balik lagi, saya hampir 5 tahun ngojek, hampir 5 tahun saya ngojek. Banyak masalah keluh kesah di ojek online, banyak di drama ojol. Belum selesai satu masalah, kami kemarin masalah diskriminasi order, sekarang datang lagi masalah. Yang masalahnya tuh lebih hebat banget. Masalah ini, ada COVID-19, sampai ada peraturan kebijakan larangan dan segala macam. Ini sekarang sudah hari Selasa, berarti hari kedua diberlakukan. Sekedar cerita, ini cerita pengalaman saya sendiri, mungkin narasumber yang lain nanti berbeda cerita, tapi setidaknya saya mau cerita sendiri, ini pengalaman saya dan teman-teman saya yang lain. Dari semalam saya ngalong sampai pagi, bahwa yang tadi saya ceritain saya dapat orderan, alhamdulillah tadi ada mbak-mbak hebat. Saya pulang pagi saya tidur sejenak sampai kira-kira jam 12 saya bangun. Biasa ritual bercanda sama anak, walaupun hari itu saya nggak makan karena memang ya mohon maaf karena memang nggak ada yang dimakan itu. Jadi habis itu saya rame dihubungin ke sini, akhirnya saya ke sini. Itu tadi sebagai contohnya aja, itu pendapatan saya hari ini. Ini saya bingung ini mau ngomong apa ini. Jadi sekarang yang ada itu bener tadi Bapak bilang main salah-salahan sekarang. Kalau saya pribadi dan setelah saya pikir-pikir ya memang enggak cuman kita itu ya harus neken pemerintah. Karena di sini kata-kata mutiara, kata-kata bijak, kalian itu bukan itu yang sekarang ini kami butuhkan, bukan. Yang kami butuhkan sekarang itu rangkulan tangan, wujud empati kalian semua.
Kami itu udah kenyang dinasehatin. Kami bukan warga yang nggak taat peraturan. Kami taat. Kami tahu sakit, kami ke rumah sakit. Kami tahu, kami suruh istirahat di rumah, kami istirahat di rumah. Balik lagi. Saya apresiasi itu yang namanya simpati. Hello, belajar bagaimana cara memanusiakan manusia. Kami butuh wujud dari simpati kalian, yaitu empati, dan itu berwujud. Kami mau kok istirahat di rumah. Kami ini bukan orang-orang bandel, bukan. Kami mau, bener. Kami mau di rumah. Dan kami enggak kayak, ya kami itu enggak cuman berpacu pada pemerintah. Hello, kemana kalian yang suka posting-posting, yang jumlah subscribe-nya banyak, yang jumlah followernya banyak, yang berpenghasilan banyak. Hello, share dong foto kalian itu, berbagi sama yang lain. Karena di sini di sekarang ini tuh semuanya butuh yang namanya influence, butuh yang namanya trendsetter. Kebanyakan dari kita itu follower. Kalau udah ada yang nyontoin bagus, pasti nanti banyak. Gak usah mikirin ria, karena malaikat itu gak bakalan ngurangi nilai pahala. Jadi PR-nya ini PR sekarang ini masalah kemanusiaan. Balik lagi, bagaimana cara kita memanusiakan manusia? Berhubung dan kebetulan saya ada di kalangan paling bawah, ya saya cuman bisanya gini. Kalau saya ada di atas ataupun di tengah, saya juga pasti bakalan bantu. Kamu itu nggak minta bantu dibayarin kontrakan kami, cicilan motor kami 2 minggu. Kami butuh makan kami 2 minggu. Kami butuh makan saya 2 minggu. Saya kesampingkan kebutuhan saya yang seperti kontrakan, yang itu. Ya, ini wujud saya taat sama peraturan pemerintah. Saya tunduk sama peraturan yang ada. Saya enggak bakalan bangkang. Tapi ya itu, jargon-jargon, slogan-slogan yang hello, ayo kita istirahat di rumah. Hello juga, situ bisa istirahat, kami gimana? Enggak usah kalian itu kasih sumbangan ke 100 orang ke mana, ke yayasan atau enggak kemana. Kalian cukup foto 2 orang atau enggak beberapa, ya udah posting, itu pasti viral, pasti banyak yang ngikutin. Oke, itu baru namanya kebersamaan kita semua untuk melawan kasus ini, masalah ini. Oke, saya rasa cukup. Ginanjar aslinya mana sih? Saya asli Jogja. Jogja. Sekolahnya apa dulu? Sekolah kebetulan saya sampai SMA karena kebetulan saya kuliah nggak lulus beasiswa habis. Kuliah di mana? STI Kasih Bangsa dan di Jalan Jeruk di Jakarta Barat. Jurusan? Ekonomi. Jadi yang dibutuhkan cuma makan dan itu pun cukup kalau Indomie. Keputusan yang sekarang 2 minggu. Enggak yang dibutuhkan tiap hari. 2 minggu itu yang saya sebutkan cukup. Seandainya kita lockdown itu lebih lagi daripada yang sekarang. Jadi bahkan keluar rumah pun nggak boleh. Itu kira-kira berapa itu harus disubsidi oleh pemerintah? Ya. Kalau sekarang kan masih bisa naik. Ya. Masih ada beberapa waktu, masih ada beberapa hari. PR kita bareng-bareng gimana caranya biar nggak lockdown. Gimana biar dolar tuh nggak terlalu tinggi sampai nanti akhirnya balik lagi ke tahun yang kemarin tuh yang mau beli apa aja susah, kita nggak mau. Semuanya juga nggak mau. Kita itu krisis ekonomi lagi, kita nggak mau. Sebelum itu ada namanya keputusan lockdown, masih bisa. Ayo kita itu bareng-bareng, PR-nya tuh bareng-bareng. PR-nya tuh bareng-bareng, ayo kita kerjasama.
nggak cuma nuntut pemerintah. Banyak loh yang kalian itu bisa perbuat. Contoh yang tadi saya sebutin, Mbak yang nggak mau disebut namanya, saya apresiasi sekali. Saya terima kasih. Baik, Ginanjar, terima kasih Anda sudah hadir di sini. Sama-sama. Salam untuk rekan-rekan yang Anda wakili malam ini.